Ini sudah ke-100 kalinya kamu mengancamku dengan bunuh diri agar aku tidak menceraikanmu. Aku tidak akan mau berkompromi lagi. Dulu kamu naik ke ranjangku, memaksaku menikahimu. Siapa yang diranjang? Direktur Shen? Apa hubungan Anda dengannya? Apa perempuan diranjang ini pacarmu? Lalu kau mendorong King Yan turun dari lantai atas. Berniat membunuhnya? Kau gagal menyakiti orang lalu mengancamku dengan bunuh diri agar aku tidak menceraikanmu. Sungguh kejam, aku tidak akan membiarkanmu menjadi istriku lagi. Bukankah aku sedang melewati ujian petir? Ini di mana? Apa mungkin aku naik ke alam atas? Ini surat perjanjian cerai tanda tangani. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Sebagai kompensasi aku memberimu 10 juta. Ini jampi apa? Kenapa aku tidak pernah lihat? Aku ini leluhur sekte Tao jenius dalam jampi. Jangan coba-coba menyakitiku dengan jampi. Luli. Bahkan jika kau sobek ceknya, percuma aku pasti menceraikanmu. Bro, aku lihat keningmu hitam, energi negatif melingkupimu. Sepertinya ada bencana berdarah. Luli, jangan kira kau bisa pura-pura bodoh perceraian ini batal. Apa ku bilang? Sudah ku bilang, kau akan kena bencana berdarah. Karena seorang wanita kakinya lumpuh karena dianiaya perusahaannya bangkrut, akhirnya mati mengenaskan. Dasar orang paling sial sedunia. Apa katamu? Bro, nasibmu kurang baik, mau mengubah nasib? Aku ini leluhur sekte Tao, ahli metafisika. Bukan 2908, hanya 908 batu roh 908 tidak akan rugi, tidak akan tertipu. Ingat, lukanya jangan kena air ya. Terima kasih. Sebentar. Periksa otak orang itu. Pasien sudah menjalani pemeriksaan menyeluruh otak. Tidak ditemukan masalah apapun. Mustahil. Kalau otaknya tidak sakit, kenapa dia seperti berubah total, dan bicaranya aneh? Bicara pasien yang aneh, mungkin hanya kurang ajar. Karena seorang wanita, kaki korban menjadi cacat. Perusahaan bangkrut, dan akhirnya mati mengenaskan. Luli, kata-katamu barusan tadi, maksudnya apa? Jun Yue. Jun Yue, kamu tidak apa-apa. Luli, kamu pembawa sial. Kenapa masih di sini? Kalau bukan karenamu, kakakku tidak akan terluka. Dia sendiri yang menabrak seperti itu, apa hubungannya denganku? Kasihan sekali wanita itu, ditipu oleh pria bajingan. Terkena penyakit kelamin, perusahaan bangkrut, biaya pengobatan terakhirnya dirampas pria, akhirnya putus asa dan lompat dari gedung. Apa katamu? Kamu berani mengutukku? Aku tidak bicara. Siapa yang mengutukmu? Kamu. Jia-jia. Selain hidupnya sengsara, otaknya juga tidak waras. Sudahlah, karena kamu sudah begitu menderita, nanti kalau kamu mati, pasti aku akan mendoakanmu dengan baik, agar kehidupanmu berikutnya selamat dan lancar. Kak, kamu dengar barusan dia bilang apa? Bicara apa, Jia-jia? Apa kamu terlalu lelah, jadi berhalusinasi? Nona Lu tidak berbicara apa-apa. Apakah
yang kudengar adalah isi hati Lu Li. Nona Lu, terima kasih sudah merawat Junyue untukku. Ini sup ayam yang kubuat untuk Junyue. Coba cicipi. Dia pura-pura aku tidak menangkap mangkuknya, sehingga dia sengaja membuat dirinya melepuh. Modus pemerasan yang sangat murahan. Tidak mungkin. Kakak Qingyan Qingyan bukan orang yang yang berhati jahat. Pasti dia ingin menjebak kakak Qingyan. Ternyata benar seperti yang dia katakan. Ternyata benar yang dia katakan. Mana mungkin? Junyue, jangan salahkan Nona Lu. Nona Lu nggak sengaja. Tentu saja aku nggak sengaja. Kamu memang sengaja. Maksud Nona Lu adalah, aku sengaja menyiram diriku sendiri dengan air panas, lalu menjebakmu. Ya iyalah. Aku tahu, Nona Lu, karena perceraianmu dengan Junyue, kamu sakit hati kepadaku. Tapi aku dan Junyue saling mencintai dengan tulus. Lagi pula, Junyue juga sudah memberimu kompensasi, 10 juta. Cukup untuk menjamin hidupmu tanpa kekurangan. Qingyan, jangan sembarangan ngomong. Qingyan menyelamatkan nyawaku. Aku berterima kasih padanya. Tapi setelah aku menikah dengan Luli, aku selalu menjaga jarak dengannya. Nggak ada yang namanya saling mencintai. 10 juta itu banyak? Cukup untuk biaya hidupmu seumur hidup. 10 juta. Banyak juga uangnya. Beneran kayak durian runtuh, aku lagi pusing mikirin naik ke alam atas. Nggak punya uang sepeser pun, gimana dong? Kasih aku 10 juta, aku akan. Itu, apa namanya? Cerai. Iya, cerai. Asal kamu kasih aku uang. Walaupun aku nggak tahu cerai itu apa, bodoh amat. Yang penting dapat uang. 10 juta itu sudah kamu robek. Rezeki sebesar ini. Ternyata lolos dari sela-sela jariku. Gimana kalau kamu kasih lagi 10 juta? Aku janji pasti cerai sama kamu, pasti nggak akan nunda-nunda. Jia, antar Qingyan keluar dulu, obati luka bakarnya. Siap, Kak. Ayo, Kak Qingyan. Selama bertahun-tahun aku mengira Qingyan lemah lembut dan baik hati. Hari ini aku baru sadar bahwa dirinya yang dulu belum tentu nyata. Ganti baju, pulang. Cerainya tunda dulu. Aku dan Jia bisa mendengar isi hatinya. Aku harus cari tahu apa yang terjadi. Dan semua yang dia bilang, apakah benar? Kalau itu benar, aku harus mencari cara mengubah takdir. Berarti nggak jadi cerai? Kalau begitu, 10 juta itu berarti nggak bisa kudapat dong. Beneran nggak jadi cerai? Beneran kamu nggak mau pertimbangkan lagi? Aku kasih diskon 20%. Diskon 30%, nggak bisa kurang lagi. Jangan banyak omong, ganti baju, pulang. Dasar orang pelit. Baju macam apa ini? Ya ampun. Benarkah seseorang bisa berubah sedrastis ini? Bukankah dia dulu paling suka pakai sepatu hak tinggi? Ayo naik. Wah, alat sakti dari alam atas kalian ini memang luar biasa. Jangan banyak omong, cepat naik. Aku siap, ayo pergi. Aku suruh kamu naik. Bukan naik ke atap mobil. Bro, santai aja. Aku nggak akan merusak pusakamu. Turun. Aku nggak mau diperiksa polisi. Apa itu polisi? Salah perkiraan. Mana ada akal-akalan. Jelas-jelas ikumu turun. Oh, ternyata begitu.
Luli, Maaf, aku nggak tahu kalau benda pusakamu ternyata rapuh banget. ini mobil yang Bapak pesan. Urus sendiri saja mobil ini. Matamu juling? Aku suruh kamu pakai sabuk pengaman. Sabuk pengaman. Bukannya memang pakai sabuk pengaman. Berani-beraninya kau, roh jahat, rasakan mantra petirku. Luli, kamu lagi ngapain? Aku lagi bantu. Maaf ya, aku nggak sengaja. Itu refleks. Aku nggak peduli jimatmu itu dari mana. Mulai sekarang jangan sembarangan pakai. Luli, berhenti. Ini benar-benar bukan urusanku. Kamu sendiri yang menakut-nakutiku. Luli, robot pembersih, 10.000 TV-nya, 30.000. Kalau kamu masih sembarangan bergerak sampai merusak barang apapun di rumah, jual kamu pun nggak cukup. Diam di tempat. Laper banget. Tapi nggak punya uang, sepeser pun. Benar. Aku bisa cari uang dari meramal. Ramalan. Ramalan. Baca wajah, raba tulang, ramal nasib. Kalau nggak manjur, nggak usah bayar. Bro. Aku lihat dahimu bagus dan dagumu bulat, maka suatu hari kau pasti kaya raya. Bro, 2.000 aja. Pak Direktur, Nyonya lagi di depan kantor kita. Dia mau ngapain ke kantor? Bilang aku lagi sibuk, minta dia pulang dulu. Pak Direktur, Nyonya bukan datang untuk menemui Bapak. Dia lagi di depan kantor kita, dia sedang menipu orang. Apa? Hei, dua cantik, mari kuramal nasibmu. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Lihat saja dia semudah ini, mana bisa meramal. Pasti penipuan. Ayo. Hei, jangan pergi, hei, jangan pergi dong. Aduh, semua gara-gara bajingan ini, yang nggak mau cerai denganku, kalau nggak gitu, aku nggak bakal sampai nggak punya uang sepeser pun, jualan ramalan di sini. Aku ini leluhur aliran Tao, masa mau mati kelaparan di sini? Hei, anak kecil. Apa yang kamu pegang itu, kayaknya enak banget, boleh aku minum sedikit? Nggak mau. Kalau mau minum, beli di sana. Teh susu Anda sudah siap, silakan scan di sini. Oke, dadah. Halo, mau pesan apa? Ternyata belanja di dunia atas, cukup scan wajah. Halo, mau pesan apa?
Yang ini dan yang itu, masing-masing satu. Mau semuanya? Ya, Nona, semua teh susu Anda sudah siap. terima kasih. Hei. Hei. Nona, uangnya belum dibayar? Oh, kamu belum bayar? Tadi aku kan sudah scan wajah. Tertulis transaksi gagal. Silakan bayar pakai ponsel. Ponsel itu apa? Aku nggak punya. Kamu nggak punya ponsel? Kamu mau minum teh susu gratis? Teh susu gratis, itu barang baru apa? Kedengarannya cocok dengan gayaku, aku juga minta satu. Kamu gila ya? Beneran ketemu orang gila? Semua ke sini? Orang ini, minum teh susu di tokoku, belum bayar, dan sekarang tidak mengaku? Gadis ini masih muda, kok tidak tahu malu? Toko teh susu ini juga susah. Kamu malah makan minum gratis. Gak tahu bagaimana orang tuanya mendidiknya. Menurutku, ini mah langsung lapor polisi aja. Aku bilang, bayar cepat-cepat, kalau enggak, aku nggak akan segan-segan. Bukan, benda itu, orang lain bisa scan wajah, kenapa aku nggak bisa? Ini nggak adil. Kalau gitu nggak bisa beli, ya sudah, aku nggak jadi. Nggak jadi. Aku susah payah, bikin belasan gelas, kamu bilang nggak jadi, hari ini aku harus memberimu pelajaran, mau ngapain? Kalau kamu mau main fisik, aku pasti balas. Balas ya balas. Kamu sakit ya? Berhenti. Wow, itu hebat banget. Hebat banget. Hebat banget. Kalian terlalu keterlaluan. Kalian benar-benar keterlaluan. Ini uang teh susu yang kubayar untuknya. Lebihnya itu untukmu sebagai ganti rugi. Aku tidak mau uang, suruh dia minta maaf padaku. Kamu yang mulai duluan. Lagi pula, kamu yang salah duluan. Kamu sebaiknya minta maaf padanya. Kamu dengar enggak? Aku bilang padamu, kamu hari ini harus berlutut, minta maaf padaku. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi. Kamu. Tidak mungkin minta maaf sambil berlutut. Kalian bikin wajahku begini? Kamu kira dengan uang receh bisa menyuapku? Jangan harap. 25.000, tanpa minta maaf. Kamu pikir aku goblok? Kamu menghina harga diriku dengan uang. Nggak bisa, harus minta maaf. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi. 50.000, tanpa minta maaf. Siapa butuh 50.000? Harus minta maaf. 80.000, tanpa minta maaf. Minta maaf, hari ini harus minta maaf. Kakak, kamu punya uang ini, kasih aku dong. Buat apa kamu kasih dia? Bagaimana kalau aku? 100.000, tanpa minta maaf. Tidak mau? Ya sudah. Hahaha. Ya sudah, 100.000, jangan mungkir ya, hahaha. Sudah kubilang, jangan asal bicara. Tuh, lihat. Aku ini sesepuh aliran Tao. Masa aku bisa ditindas oleh orang lemah tak berdaya? Gengsiku sebagai sesepuh masih ada nggak? Minum teh susu tanpa bayar, bangga? Kamu. Lupakan fakta dulu, aku bisa berbuat hal yang begitu aneh. Apa kamu nggak punya salah? Kamu meninggalkan aku seorang diri di rumah kosong. Aku hampir mati kelaparan, kalau bukan karena kamu nggak kasih uang, aku juga nggak akan sampai nggak punya uang buat beli teh susu. Semua ini bukankah ini semua salahmu? Kenapa kamu nggak mau cerai sama aku? Kalau cerai, aku dapat 10 juta, jadi bisa bayar. Aku sama orang yang gak waras ngapain ribut? Halo. Ya, kakek. Aku segera bawa dia ke rumah tua. Jangan sembarangan bicara begitu masuk, jangan mikir macam-macam, kakek sudah tua, nggak kuat kaget. Tungguin aku.
Kamu tahu nggak? Videomu masuk trending. Sekarang semua orang manggil kamu. Kak naik harga. 50.000, tapi nggak minta maaf. Siapa yang butuh 50.000, harus minta maaf. 80.000, tapi nggak minta maaf. Luli, kamu masih tebal muka datang ke sini? Bener. Jangan-jangan kamu tahu Kak Qingyan ada di sini jadi sengaja datang buat nunjukin kalau dia milikmu? Jia, jangan gitu. Nona Lu bukan orang seperti itu. Aku ini orang seperti apa? Nona Lu, kalau memang takdir, pasti ada. Kalau bukan takdir, jangan dipaksa. Ada orang yang nggak bisa kamu paksa. Mukanya itu lebih tebal dari tembok. Nggak tahu malu. Bukan cuma kali ini. Hanzo. Diam. Kak, kenapa aku nggak boleh ngomong? Dia ngasih kamu obat, bikin kamu celaka, malah bikin kamu nikah sama dia. Seluruh kota, siapa yang nggak tahu? Iya, kalau bukan karena dia ikut campur. Kak, kamu pasti sudah menikah dengan Kak Qingyan. Aku memang tidak berjodoh dengan Junyue. Kak Qingyan, kamu cantik dan anggun. Kamu dan kakakku memang jodoh. Bener. Hanya Kak Qingyan dan kakakku yang paling cocok. Aku saranin kamu, sadar diri. Cepat minggat dari keluarga Shen. Aku mau cerai kok. Dia yang nggak mau cerai. Entah keluarga kalian bangkrut atau enggak, bahkan biaya cerai 10 juta nggak bisa bayar. Junyue. Beneran kamu yang nggak mau cerai? Pesan leluhur keluarga Shen kami. Istri yang baik membawa kesejahteraan 3 generasi. Wanita jahat seperti dia, nggak pantas tinggal di keluarga Shen. Ah, maki aja. Selagi masih kuat maki aja sepuasnya. 1 tahun lagi. Putra sulung didorong dari lantai atas. Putrinya tenggelam. Putra bungsu diambil mata dan ginjalnya. Suaminya dicabut selang oksigennya. Dia sendiri terkena kanker payudara stadium lanjut. Pasti nggak bisa maki lagi. Luli, kamu. Luli, Bu. kamu. Apa yang ku dengar ini? Suara hati, Luli. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Nanti aku bawa ibuku ke rumah sakit buat periksa. Luli, kamu ngomong ngawur. Mana mungkin jantung dan ginjalku diambil? Ibu sehat banget, mana mungkin sakit? Wah, Tuan. Aku lihat wajahmu hijau. Jangan-jangan. Apa? Jangan-jangan kamu ditanduk. Cintamu bakal berliku-liku. Dia? Maksud dia apa? Dasar bego. Masih nanya maksudnya. Artinya, kamu ditanduk. Ini aja nggak ngerti. Kayaknya waktu dia lahir otaknya belum nyala. Pantesan ditanduk. Memang otaknya kurang. Pacar Hanzo beneran bikin dia ditanduk. Dasar wanita licik. Beraninya bilang aku ditanduk. Percaya nggak? Aku pukul kamu mati. Tenang, tenang. Luli, aku tahu kamu nggak suka Hanzo, tapi kamu nggak boleh ngutuk dengan kejam. Pacarnya selingkuh. Siapa yang ngutuk dia? Kasihan, dia belum tahu. Pacar kecilnya baru turun dari ranjang cowok. Selamat ya. Pacarmu bakal punya cowok lain. Luli, aku mau bunuh kamu. Ku bunuh. Aku bunuh kamu. Pacar kecilmu itu kan baru pulang dari Thailand. Waduh, berani banget. Yang pulang dari Thailand. Berani bawa langsung ke rumah. Nggak dicek dulu. Teknologinya hebat banget. Namanya apa tadi? Aku lihat. Oh, namanya operasi ganti kelamin. Kok kamu malah berlutut? Junyue, Jia, kesini. Dia sebenarnya kenapa? Otaknya sinting. Kenapa? Aku bisa mendengar isi pikirannya. Kalian bisa mendengarnya? Bisa. Jadi yang dia katakan semuanya benar. Kurang lebih. Kalau begitu, kakak keduamu? Kakak kedua pernah bilang padaku. Pacarnya, sepertinya memang dari Thailand. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mana mungkin? Mana mungkin dia transgender? Luli, kamu keterlaluan. Kamu juga tidak boleh memfitnah. Itu pacar Hanzo. Bisakah kamu melepas penjepit dari mulutmu lalu bicara? Aku tidak sengaja menertawakanmu.
Junyue, aku cuma bilang yang adil. Nona Lu, kenapa kau menghinaku seperti ini? Kalian ini menyebut peringatan baik sebagai hinaan? Luli, kata-katamu memang keterlaluan. Cepat minta maaf sama Qingyan. Luli, jangan berkata begitu, Qingyan. Memang selalu bicara seperti itu? Aduh, kamu masih mau membela orang lain? Daripada buang waktu mending urus dirimu sendiri. Kamu menganggap orang sebagai pujaan hati. Orang menganggapmu sebagai ATM. Mereka hanya menunggu untuk merebut perusahaanmu, lalu mengirimmu ke liang kubur. Qingyan pernah menyelamatkan nyawaku. Selama ini dia sangat baik, apakah dia benar-benar akan mengkhianatiku? Kak Qingyan sangat suka sama kakak sulung. Mana mungkin dia mengkhianatinya? Iya. Qingyan memang ingin menikah dengan Junyue. Dia pasti tidak akan mengkhianati Junyue. Nona Lu, aku paham. Kamu karena urusan perceraianmu dengan Junyue menyalahkanku. Semua salahku. Aku yang bikin Nona Lu marah. Aku mau mengganti arak dengan teh. Untuk minta maaf kepada Nona Lu. Bisakah Nona Lu memaafkanku? Nona Lu tidak mau minum. Apakah tidak mau menerima permintaan maafku? Nona Gu, tadi aku lupa bilang ke kamu. Dahimu cekung, tengah dahimu memerah. Sepertinya ada tanda bencana asmara. Kalau kamu bisa berhenti sebelum terlambat, mungkin masih bisa terhindar. Junyue. Nona Lu, bagaimana kalau tidak mau menerima maafku? Luli. Dia juga bermaksud baik. Mending kamu minum. Iya. Qingyan memang pemaaf. Pantasan keluarganya mati tragis. IQ segini. Ke neraka pun cuma pantas minum sup pelupa. Teh yang sudah dicampuri ini. Mending kamu sendiri aja yang minum. Masa teh ini beneran udah dicampuri? Kejam banget. Nona Lu, aku cuma memberimu secangkir teh. Maksudmu apa? Kalau memang ini teh, kau juga bisa minum sendiri. Dasar kurang akal. Cuma ada dua pria di sini. Menjebak di acara begini buat nyebelin siapa? Junyue. Nona Lu masih tidak mau memaafkanku, gimana dong? Kalau begitu, aku juga nggak bisa apa-apa. Bagaimana kalau kau minta lagi ke kakak ipar? Urusan kalian anak-anak muda. Aku sebagai yang lebih tua, nggak ikut campur. Mana mungkin? Kok bisa jadi ganti kelamin? Nggak mungkin. Kok kamu belum pergi? Kalau masih nggak pergi, nanti obatnya. Nanti tehnya akan bereaksi. Karena ini acara keluarga, aku nggak enak mengganggu. Junyue, Jia, Tante, aku pamit dulu. Masa teh itu beneran ada isinya? Dia sudah 2 kali benar. Lalu Kak Qingyan buru-buru keluar. Bukankah berarti? Dia pasti pergi. Mencari pria untuk penawarnya. Sebentar lagi, warna di kepala kakakmu akan seperti kakak keduamu langsung jadi padang rumput hijau. Cinta adalah cahaya. Hijau sampai kamu berkilau. Halo. Aku sudah keluar dari keluarga Shen. Rencana tender grup Shen sudah keluar. Selagi Shen Junyue tidak ada, pergilah ke kantornya dan curi rencananya. Tenang, aku sudah menyuruh orang membantumu. Aku mengerti. Ali datang, cepat ke sini. Kemari, dekat kakek. Dahinya tinggi, rata, penuh, bercahaya tanpa kerut, seluruh tubuhnya dililit cahaya keemasan. Pahala kebajikan melekat pada dirinya, jelas sekali wajah yang kaya dan mulia.
Raut wajah dari keluarga terhormat. Hanya saja keluarga sial ini membuatnya terbebani. Kenapa kamu datang? Selagi semua ada di sini, aku di sini akan menjelaskan semuanya. Kamu dan Junyue, kalau memang sudah mau bercerai, dulu keluarga kami memberimu 5% saham sebagai mas kawin. Hari ini harus kamu kembalikan. Ayah, aku tidak mau cerai. Mustahil. Barang yang sudah diberikan mana mungkin diminta kembali. Mau mengambil barang dari aku, seperti orang telanjang memutar batu gilingan, kamu berputar-putar tidak tahu malu. Kakak ipar, itu ayah kita. Kita sopan sedikit dong. Pak Shen, menurutku pernikahan ini tidak harus berakhir dengan perceraian. Dasar orang tua. Jauhkan rencanamu itu. Manik-manik itu hampir memantul ke wajahku. Kamu ingin menarik kembali sahamnya untuk anak harammu itu, kan? Anak haram. Luli, apa yang kamu bicarakan sembarangan? Jelaskan, katakan. Kurang ajar. Nyonya, sakit! Katakan. Lepaskan aku. Apa yang aku katakan? Kenapa kamu begitu emosi? Air di otakmu begitu banyak, tak juga menyiram pohon di hatimu sampai paham, kan? Kalau begitu, coba tebak kenapa selang oksigenmu dicabut? Bukankah karena anak haram itu bukan anak kandungmu? Kamu hanya bapak siri. Kalian, ngapain berdiri? Ngapain liatin aku? Dasar tua bangka. Keluar. Hari ini kita bereskan semua. Bu, dengarkan penjelasanku. Bu, Mama kita masih galak seperti biasa. Ternyata, ramalan sang peramal waktu itu tidak salah. Satu-satunya jalan hidup keluarga Shen adalah si Li. Junyue, malam ini kamu dan Li menginap di rumah saja. Nanti datang ke ruang kerjaku. Hei kak, soal ayah kita punya anak di luar nikah itu, bener nggak? Benarkah? Tinggal cek aja, nanti ketahuan. Loh, kok semua orang sudah pergi? Kak, kami masih di sini. Junyue, kamu tadi mendengar semuanya kan? Menurutmu gimana? Li tidak hanya tampak berubah menjadi orang lain, tapi sepertinya dia juga punya kemampuan melihat takdir orang lain. Zaman dulu, sang peramal pernah meramal untuk keluarga Shen, bahwa keluarga Shen akan ditimpa musibah. Selama ini, sesuai petunjuk sang peramal, aku selalu berbuat baik. Hari ini, akhirnya datang secercah harapan itu. Maksud kakek, Li? Kalau dia bisa melihat takdir, tentu saja dia bisa mengubah nasib apapun yang terjadi. Dia harus tetap di keluarga Shen. Tenang, kakek. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Mbak, menurutmu kakakku gimana? Kakakku ganteng dan kaya, berbakat, dan juga kaya. Kehidupan yang glamor dan foya-foya. Kaya mendadak dalam semalam. Apa kamu tidak mau? Bersandar pada gunung, gunung bisa lari. Kita ini harus mengandalkan tangan sendiri untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kakakmu memang kaya, tapi kalau cerai dengan si pendek umur bisa dapat 10 juta, hantu pun tahu harus pilih yang mana. Mbak giliranku, menurutmu, dalam hidupku masih bisa bertemu orang yang tulus mencintaiku? Tentu saja. Kamu punya banyak kelebihan, loh. Kamu punya rambut hijau, mencolok banget. Cih, dasar anak bodoh. Kamu mending mikirin gimana caranya putus sama pacarmu itu. Nangis apa sih? Dia nyebut orang itu lagi. Kak, mbak kalian, ngobrol dulu ya.
Lo, kamu juga mau makan? Maksudku, hal yang kamu pikirin itu semua beneran, Luli? Kok kamu tahu apa yang kupikirkan? Jangan-jangan kamu... Enggak. Maksudku adalah, ramalanmu akurat enggak? Kamu meragukan kemampuanku? Oke, kalau begitu, ramalkan aku. Nggak mau, rahasia langit nggak boleh bocor. Kecuali kamu menceraikanku. Beri aku 10 juta. Luli, rencanamu sudah hampir kena di wajahku, tahu nggak? 10 juta untuk satu ramalan? Menurutmu itu masuk akal? Oh, kalau begitu nggak jadi. Ini mah kayak ngasih ke pengemis. Kamu kasih pegawai kedai boba sampai 100.000. Segini mau nipu aku. Kamu pikir, aku ini leluhur Tao, masak nggak punya muka, mas nambah. Di kartu ini ada, Rahasia langit nggak boleh bocor. Tapi orang kaya orang yang berjodoh. Aku bisa memberinya petunjuk. Jangan bergerak sembarangan. Kakak ipar, menurutmu, kakakku gimana? Kakakku ganteng dan kaya. Berbakat, juga kaya. Kehidupan mewah kaya mendadak. Masa kamu nggak mau? Siapa yang nggak mau? Ganteng dan kaya, nggak pelit, cocok banget jadi. Cocok banget jadi penanggung hidup. Kamu tadi dengan tatapan lengket, ngapain lihat aku? Siapa? Kamu orang suruhan Xieyu? Beri aku berkas tendernya. Kamu Nona Gu Qingyan? Tidak kusangka cara Xieyu sehebat ini, sampai di dekat Shen Junyue bisa menaruh orang. Untuk proyek ini, grup Shen pasti sudah mengeluarkan dana besar. Sedangkan tanah yang dilelang adalah bagian dari itu yang paling penting. Begitu tender gagal, grup Shen pasti menghadapi masalah arus kas terputus. Nona Gu, kamu kenapa? Aduh, obat perangsangnya mulai bekerja. Kamu tadi ngapain? Ngeliatin aku dengan tatapan lekat-lekat gitu? Kamu mau dihitung atau enggak? Kalau enggak, kembalikan kartunya. Mau. Sekarang aku hitungin buat kamu. Wah, seru banget. Hahaha. Kamu dapat hasil apa? Haha, pujaan hatimu Gu Qingyan bukan cuma di kantormu mencuri berkas tendermu bahkan. Masih di kantormu main selingkuh. Mustahil. Benar-benar mustahil. Tidak mungkin. Mustahil banget, Kak. Hitungannya nggak pas, kan? Kak Qingyan sayang banget sama kakakku. Mana mungkin? Selingkuh, di belakang. Kakakku. Betul. Kak Qingyan suka banget sama kakakku. Mana mungkin berduaan sama pria lain. Kak, kamu salah hitung kan? Kok bisa Qingyan melakukan hal seperti itu? Dia tahu betul proyek kali ini, sangat penting bagiku. Enggak, intinya bukan itu. Berkas tender enggak boleh bocor. Ayo, kita lihat, sekalian buktikan omongan Luli.
Itu benar atau enggak? Harus nambah bayaran. Nambah bayaran. Siap. Kami juga ikut. Aku ikut juga dong. Kalian mau kemana? Bu, kami mau menangkap basah. Kak Qingyan ada di kantor, selingkuh dengan pria lain. Kita lihat saja, benar atau enggak. Tunggu, aku ikut juga. Si tua ini, kunci dulu di ruang kerja. Biar dia merenungkan kesalahannya. Bu, aku juga ditipu. Bu, dia bukan anak di luar nikahku. Kak, Junior, Kak, Bu, mulai sekarang di keluarga kita, lebih baik kita bersikap sopan. Sama kakak, ipar. kalau tidak, aku takut kakak ipar, dengan satu jari, bisa menghancurkan kita. tenang. Nanti aku pulang, aku kasih tahu semuanya. Mulai sekarang, kita perlakukan dia seperti dewa. Aduh, tadi panik, maaf ya. Maaf. Saat panik, sudah begini. Kalau nggak panik, pasti lebih kejam lagi. Kami ngerti. Bukannya kita mau nangkap orang? Ayo. Presdir, ada. Dokumen mendesak yang butuh Anda. Berani ngomong, ngawur lagi, lain kali kupatahkan tengkorakmu. Presdir. Bukan menabrak tembok, tapi menabrak dadaku. Bagaimana kalau kita cepat? Presdir, ada rapat. Presdir. Aku saja. Nona Gukamu kenapa? Panas banget. Wow, seru banget. Kalau kita masuk lebih telat sedikit lagi, mereka berdua pasti sudah telanjang bulat. Ternyata semua yang dikatakan Luli benar. Luli benar. Qingyan, kamu, ternyata. Mencuri dokumen tender kakakku, dan diam-diam di belakang kakakku. Dengan pria lain di kantor, melakukan hal seperti ini. Isi hati Luli terbukti. Kalau begitu, soal aku yang didorong dari tebing, Jia tenggelam, Hanzo, mata dan ginjalnya dicongkel orang, ayah dicabut selang oksigennya oleh anak haram, ibu terkena kanker payudara, berarti semua ini benar? Tidak. Aku pasti tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Tante, aku tidak. Junyue, bukan seperti yang kamu lihat. Dia yang memaksaku. Dasar perempuan murahan. Jelas-jelas kamu sendiri yang mendekat. Kamu bohong. Junyue, percayalah padaku. Orang yang paling kucintai adalah kamu. Jangan-jangan Sen Junyue luluh hatinya. Bagaimana bisa Qingyan menjadi seperti ini? Soal obat perangsang, itu juga karena dia ingin menjebak Luli, jadi dia menuai akibatnya sendiri. Dia mencintaimu, kan? Kalau tidak, kenapa dia tidak selingkuh dengan pria lain? Tapi cuma kamu yang dia khianati, apa itu belum cukup membuktikan cintanya? Bukan begitu. Gu Qingyan, kamu bilang dia memaksamu? Lalu bagaimana dengan dokumen tendernya? Siapa yang menyuruhmu mencuri dokumen tender? Bukan aku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kau tahu betul dokumen tender ini bagiku betapa pentingnya bagi grup Shen. Kenapa kau mengkhianatiku? Junyue, aku juga terpaksa. Kalau aku tidak melakukannya, dia tidak akan melepaskanku. Kau pikir aku masih akan percaya padamu? Katakan siapa sebenarnya dalang di balik ini? Junyue, percayalah padaku. Dia hanya menyuruhku mengambil dokumen tender di kantor,
Aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Dia memang bukan dalang di balik semua ini. Wajah dalang di balik ini tidak terlihat. Meski wajahnya tidak terlihat, tetapi dalang di balik ini terus mengawasi dari belakang. Kita di tempat terang dalang di kegelapan untuk memancingnya keluar. Sepertinya untuk saat ini kita tidak bisa menyentuh Gu Qingyan. Mengingat kau pernah menyelamatkanku, untuk hari ini, aku maafkan kau dulu. Pergilah. Junyue, kau sudah memaafkanku. Cepat pergi. Pak Presdir, kalau begitu aku pamit dulu. Tapi Pak Sen, sungguh bukan aku yang melakukannya. Dia yang memaksaku. Ampuni aku, Pak Presdir. Bawa pergi. Sungguh bukan aku. Sungguh bukan aku. Kak, kenapa kau begitu mudah membiarkannya pergi? Tentu saja karena cinta. Aku hanya ingin melalui dia menemukan dalang di balik ini. Aku paham. Bos, untuk pelayananku barusan, apa kau puas? Kalau puas upgrade paketku dong. Puas, puas, sangat puas. Kak, kamu keren banget sepanjang jalan. Ya, lumayanlah. Paket apa? Paket upgrade perceraian. Asal kamu setuju bercerai denganku, beri aku 10 juta. Aku bisa bantu kamu semua pengkhianat di perusahaan akan kutangkap semuanya untukmu. Dan lagi aku juga bisa bantu kamu temukan dalang di baliknya. Dari mana kamu dapat surat cerai? Kak, kamu cetak sebanyak ini? Mau kapan-kapan cerai lalu kabur, ya? Junyue. Isi hati Luli semuanya benar. Orang sehebat ini, cepat pertahankan. Masih mau cerai, dasar bocah. Apa kamu pikir umur ibumu terlalu panjang? Waktu itu, karena takut dia tidak mau setuju cerai, aku minta asisten mencetak ekstra beberapa lembar. Kok belum dibuang? Kak, kalau kamu bercerai dengan kakakku, boleh nggak aku ikut sama kamu? Pergi. Oke. Jangan pikirkan soal cerai. Lagi pula, mata-mata dan pembunuh di perusahaan. Akan ku cari sendiri. Cih, Soal tender itu membuktikan nasib bisa diubah. Kalau begitu, sebelum krisis keluarga Shen teratasi, aku tidak bisa melepaskannya. Besok malam ada lelang. Temani aku. bayar dulu. Kamu mau berapa? 100.000, 80.000, nggak nolak. 1 juta, 10 juta, juga nggak nolak. Mau bayar pakai kartu atau Alipay? Kamu ternyata tahu Alipay? Aku cuma belum familiar, aku nggak bodoh. Aku yang ngajarin. Hebat kan? Jadi kamu nggak mau cerai sama aku? Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tipu kamu habis-habisan. Kamu? Paket bulanan? Oke, makasih bos. Jadi, kapan bisa tanda tangan kontrak? Kalau kerjanya bagus, bisa naik gaji nggak? Oh iya, ada asuransi nggak? Ada jaminan lengkap nggak? Kalau aku terluka selama kerja, gimana? Oh iya, aku nggak mau lakuin hal kejam. Baik, terima kasih, bos. Aku bisa melakukan apa saja. Kalau ada apa-apa, hubungi saja aku. Bu, Ya? Aku sudah buatkan janji pemeriksaan kesehatan untuk ibu. Sebentar lagi ku suruh sopir mengantar ibu ke sana. Baik, ibu mau pergi periksa. Soal ayahmu, tetap tidak mau mengungkapkan keberadaan anak haramnya. Serahkan saja masalah ini kepadaku, aku akan menyelidikinya sampai tuntas. Permisi. Junyue. Hantu yang tak pernah pergi. Junyue, Jia. Aku hanya datang untuk hal sebelumnya, minta maaf kepada kalian.
Tidak perlu minta maaf. Nona Gu, aku sudah bilang sebelumnya, karena kau pernah menolongku, jadi untuk masalah tender, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Kita langsung beres saja. Junyue, apa kau benar-benar sekejam itu? Nona Lu. Ya? Kau istri Junyue. Dia pasti akan menuruti apa yang kau katakan. Bantu aku, memohon kepada Junyue. Mau? Aku membantumu memohon? Aku membantumu memohon, lalu membiarkanmu mendorongku ke air. Nanti tetap di sampingku. Jangan kemana-mana. Nona Gu, yang perlu kukatakan sudah kusampaikan, aku harap kau tidak melakukan hal yang tidak perlu. Shen Junyue, Luli, kalian tunggu saja. Kak, ini anak paman Wang. Wang Shu. Ini kakak iparku. Salam kenal. Kak, kata Hanzu, ramalan kakak jitu. Gimana kalau kakak lihat bagaimana ramalan wajahku? Dari wajahmu ini akan kaya raya. Luli. Kak, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Luli. Kak. Aku di sini. Kamu nggak apa-apa kan? Mungkin dia yang bermasalah. Kamu mau lihat ke sana? Pria ini melihatku berdiri di tepi kolam, malah tidak menyelamatkan Gu Qingyan naik sendiri apa-apaan ini. Syukurlah kamu nggak apa-apa. Kan sudah kubilang, aku bilang ikuti aku, jangan kemana-mana. Pasti enak dipegang. Bagus nggak? Bagus. Pengen pegang. Bagus? Enggak bagus, juga enggak enak dipegang. Semua kosong. Kosong adalah rupa, rupa adalah kosong. Masih lihat? Enggak lihat, emang mataku juling. Persetan dengan semua kosong. Dokter bilang, aku susah tidur. Disarankan tidur di perut six-pack. Sebenarnya maksudku. Kalau kamu mau lihat, bisa lihat secara terang-terangan. Kalau mau raba, bisa raba secara terang-terangan. Ini kurang baik, kan? Kak, lihat tuh. Kalian lanjut aja. Lanjut. Berhenti. Kamu temani Luli di sini. Aku ganti baju dulu, lelangnya sebentar lagi mulai, kalian tunggu aku di dalam. Iya, Kak. Kak, lihat dua orang itu. Di depan umum begitu nggak malu-malu. Nggak tahu malu banget. Apa mungkin, orang ini, tunanganmu yang sedang dinas di luar kota? Apa? Lin Chuan. Iya, inilah mabuk cinta, nggak peduli larangan keluarga, keluar duit, keluar tenaga, pria yang kamu hidupi. Nggak nyangka uangmu dia pakai, nggak cuma beli cinta secara ilegal, bahkan memelihara selingkuhan ketiga, keempat, dan kelima. Lin Chuan. Siapa? Jia. Kamu kok di sini? Dasar kamu Lin Chuan. Bilangnya pergi dinas, padahal di pesta, merayu wanita lain. Jia, kamu salah paham. Dia cuma rekan bisnisku. Rekan kerja di ranjang? Berani-beraninya kamu bohong sama aku. Bukan, Jia, kamu harus percaya sama aku. Kamu nggak tahu, aku dinas sebulan, gimana aku kangennya. Nih, begitu proyek selesai, yang pertama kutemui adalah kamu, kan? Oh,
Jadi kamu kangen pagi, kangennya malam apa siang? Kalau kamu salah waktu, Jia-Jia pasti sedih. Jia-Jia kecolongan, laki-lakimu itu punya jadwal pagi, siang, malam, gak nyangka, kan? Dasar laki-laki kejat. Aku batalkan pertunangan kita. Dasar jalang. Berani kau pukul gua? Sen Jia-Jia, dengarkan. Kalau bukan karena kau putri keluarga Sen, kau pikir gua suka wanita jalang yang rendah, keji, dan ngawur? Gua kasih tahu. Gua udah lama muak sama kau. Baru kali ini lihat benalu, yang masih merasa benar, dasar laki-laki. Lin Chuan, apa kau tidak punya malu? Kalau bukan karena uang yang aku beri, kau Lin Chuan tidak akan seperti sekarang. Dasar jalang. Apa yang terjadi? Mungkin ada yang berbuat jahat, Tuhan tidak tega, makanya dia kena petir, kan? Ya, dia memang kena petir. Kalian berdua kenapa? Orang macam dia juga bisa masuk. Cepat buang dia keluar. Baik, Nona-Nona. Ayo, keluar. Pelan-pelan dong. Ayo. Shen Junyue. Kini semakin tidak percaya padaku. Kapan kau bisa menghancurkannya? Tenang. Dia takkan hidup sampai malam ini. Kali ini aku yang turun tangan. Halo, Pak. Waktu itu Bapak minta saya pantau Nonagu. Saya baru saja melihat ada pria yang mengikuti Nonagu ke ruang istirahat. Kemungkinan besar orang itu adalah dalang di balik semua ini. Ayo. Aku sudah muak sama Shen Junyue. Malam ini pasti kuhabisi dia. Kakak ipar, kakakku sedang ganti baju. Kok lama banget belum datang? Lelangnya, sebentar lagi mulai. Tunggu saja. Gu Qingyan, berani kamu muncul di sini? Kenapa? Lelang ini diadakan oleh keluarga kalian? Kamu, Ada yang aneh, kenapa dia tidak berpura-pura lagi, dan dia kelihatan tidak takut sama sekali. Kalau Shen Junyue mati, mana bisa kalian sombong lagi? Tenang. Dia tidak akan bertahan malam ini. Kali ini aku yang turun tangan. Gawat, Shen Junyue dalam bahaya. apa, kakakku? Dalam bahaya. Berhenti, lelangnya akan segera dimulai. Mau kemana? Silakan semua duduk, lelang akan segera dimulai. Minggir. Lelangnya mau mulai. Kamu berdiri ngapain? Cepat duduk. Kamu menghalangi kami. Jadi kamu ikut atau enggak? Kalau enggak ikut, pergi sana. Kakak ipar, sekarang kita harus bagaimana?
Sen Junyue, Kak, Luli, kamu datang. Sen Junyue, tidak apa-apa? Aneh, Sen Junyue terluka. Kenapa aku merasa tidak nyaman di dada? kakak ipar, kakakku terluka. Kehilangan banyak darah, harus segera ke rumah sakit. Ayo. Junyue. Junyue, kamu kenapa? Siapa yang melukaimu? Gu Qingyan, apa kau buta? Apa kau tidak melihat kakakku terluka? Buru-buru ke rumah sakit. Apa maksudmu menghalangi di sini? Aku hanya khawatir pada Junyue. Baik-baik saja, kenapa bisa jatuh dari lantai 2? Jangan-jangan ada yang tidak mau bercerai. Sengaja mencelakainya? Apa maksudmu? Mencurigai kakak iparku? Jia, jangan banyak bicara dengannya, luka kakakmu tidak bisa ditunda, ayo. Kalian mau pergi? Tidak semudah itu. Serang. Minggir. Kakak ipar, mereka banyak sekali. Kita harus bagaimana? Kamu bawa kakakku pergi dulu. Aku menghalangi mereka. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Ku bilang, minggir. Serang. Pergi. Kakak keren. Dasar sampah, semuanya sampah. Kak Jia cepat naik mobil. Kak, kamu terluka. Kak, kamu nggak apa-apa? Tidak apa-apa, tenaga spiritualku terkuras banyak. Aku cuma berkumur-kumur kok. Ayo cepat naik, kita ke rumah sakit. Mobil ini sudah diutak-atik. Tidak bisa dipakai lagi. Apa? Naik taksi saja, ayo. Ayo cepat-cepat pergi. Sial, mereka bisa lolos begitu saja. Sejak kapan Luli punya kemampuan seperti ini? Dia sebenarnya siapa? Kamu menyelamatkanku lagi. Berani-beraninya kau pada Daozu ini. Lepaskan, lepaskan. Aduh. Maaf, kamu nggak apa-apa? Luli. Aku ini pasien. Masa kau begitu pada pasien? Maaf ya, itu cuma refleks. Aku kan nggak sengaja. Lagi pula, aku nggak pakai tenaga. Kamu cuma copot sendinya, aku bantu pasang. Tunggu dulu. Kamu nggak usah? Mundur. Mundur lagi. Mundur sedikit lagi. Berdiri di situ saja. Suster. Jadi tadi kamu mau meraba aku? Siapa yang mau meraba kamu? Aku cuma mau bangunin kamu. Kak ipar, aku dapat info. Kak, kamu sadar? Lenganmu kenapa? Nggak apa-apa, cuma copot.
Kamu nemu apa? Kabel rem mobil itu dipotong. Tangki bensinnya juga dirobek. Kalau terjadi kecelakaan, setelah remnya blong, akan langsung meledak. Apa? Kak, untung Kak Ipar cepat menyadarinya. Kalau enggak, kita semua bakal meledak. Dan, Kak Ipar, demi menyelamatkanmu, sampai muntah darah. Kamu terluka? Aku terluka. Kamu kenapa panik? Ah, kamu begitu khawatir. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Kamu tidak mau membayar ganti rugi kan? Uang yang harus kubayar padamu tidak akan kurang 1 sen pun. Syukurlah, kamu nggak tahu, menyelamatkanmu itu menghabiskan banyak energi spiritualku, aku bahkan nggak tahu, butuh berapa hari untuk pulih, jadi aku minta ganti rugi. 3 kali lipat. Oke. Kalau soal Gu Qingyan kamu mau bagaimana? Dasar korban tipuan, Gu Qingyan sudah menyakitimu seperti ini, masa kamu masih mau memaafkannya? Apa kamu punya pegangan di tangannya? Gu Qingyan pernah menyelamatkan hidupku. Tapi hutang nyawa itu, sudah ku bayar lunas. Kali ini aku akan mengusut semua ini sampai tuntas. Dan menyerahkan Gu Qingyan ke polisi. Otakmu nggak rusak kan? Gu Qingyan itu bukan tipe orang yang suka menolong. Kamu nggak apa-apa? Aku. Junyue, syukurlah kamu nggak apa-apa. Aku cemas setengah mati. Munafik. Diam kau, janda. Untuk siapa kau menangis? Apa kamu khawatir Shen Junyue belum mati total? Nona Lu, bagaimana bisa kau berpikir begitu tentangku? Aku hanya merasa, sebelum Junyue menikah tidak pernah terjadi hal yang begitu berbahaya, kenapa sekarang jadi? Aku tidak bilang Nona Lu maksudnya pembawa sial bagi suami. Pembawa sial suami? HMPH. Aku, pendeta agung ini, bukan hanya pembawa sial suami, tapi juga pembawa sial bagi siluman seperti kalian. Anu. Kamu juga diam. Siap? Dasar bodoh kamu menganggap dia sebagai penyelamatmu. Padahal dia menganggapmu si bodoh semua ini dilakukan oleh wanita di depanmu ini, yang dia karang sendiri. Saat kamu dikepung orang-orang, wanita ini sedang mengintip dari pojok, sana. Jadi masalah ini dari awal sampai akhir hanyalah sebuah konspirasi. Ternyata Gu Qingyan sedari awal sudah mulai menjebakku. Gu Qingyan beraninya. Kita ini sebenarnya ada dendam apa dengannya? Dia bahkan begitu bersusah payah menjebak Junyue. Junyue, jangan salah paham padaku. Aku tidak bermaksud menyalahkan Nona Lu. Aku hanya mendengar kalau Nona Lu bertubuh lemah tidak pernah belajar bela diri apalagi bisa terbang. Entah bagaimana Nona Lu menjelaskan hal ini. Apa urusanmu? Aku hanya khawatir ada orang yang berniat jahat, sengaja mendekati Junyue. Hanya takut dia dalam bahaya. Aku sudah sering melihat orang tak tahu malu. Belum pernah melihat yang setebal muka sepertimu. Pencuri teriak maling. Kamu itu memang keterlaluan. Kamu. Gu Qingyan. Malam itu di ruang istirahat wanita pria yang bersamamu sebenarnya siapa? Junyue, apa yang kamu bicarakan? Di ruang istirahat hanya ada aku sendiri. Kamu. Kamu pasti salah lihat. Junyue, perasaan kita selama bertahun-tahun. Apa hanya karena satu kalimatnya kamu jadi mencurigaiku? Kamu keterlaluan. Dalang sudah berkali-kali merancang tapi tak pernah berhasil membunuhku. Dia pasti tidak akan mudah menyerah. Jia, suruh asisten khusus terus mengawasinya. Baik, Junyue. Shen Junyue, sudah mulai mencurigaiku. Luli, wanita itu bahkan lebih aneh. Kita tidak bisa tinggal diam. Sekarang kau cari akal agar si tua itu menandatangani perjanjian transfer saham.
Bilang, kau sembunyikan anak haram itu di mana? Kalau tidak bilang, hari ini ku cambuk kau sampai mati. Aku tahu, aku salah. Bilang. Aduh, sakit. Wah, ini soal anak haram si tua bangka itu. Sudah kebongkar rupanya. Cambuk Nyonya Sen ini sangat hebat. Kak, menurutmu ibu nggak gila kan? Salah. Sayang, astaga, akhirnya kamu pulang. Bu, Kamu ini... Menantu ibu. Ibu dengar kamu dan Junyue terluka. Aduh, ibu benar-benar ketakutan, setengah mati. Bu. Akulah anakmu. Yang terluka itu aku. Akulah itu. Ini uang jajan dari ibu untukmu. Ambil, belanja. Terima kasih, Bu. Anak baik. Bisakah kamu mengingat ayahmu dalam hati soal anak haramnya? Bu, begini tidak ada gunanya. Nyonya Shen benar-benar orang baik. Sayangnya, si tua bangka itu terlalu bodoh. Selain kena jebakan, dia juga sial jadi ayah anak orang. Orang asal bilang padanya, kalau anak itu anaknya. Dia bahkan tidak melakukan tes DNA. Dia langsung percaya begitu saja. Mustahil. Ini mustahil. Bukan cuma itu, Pak Tua menemukan petunjuk untuk menanyai anak haram itu, untuk memaksanya menandatangani surat pengalihan saham mendorong Pak Tua itu sampai jatuh. Pak Tua itu terbentur kepala dan tak sadarkan diri. Anak haram itu takut ketahuan langsung mencabut selang oksigen Pak Tua itu. Apa? Dasar orang tua ini. Lihat saja, hari ini dia kubuat mati. Bu. Bohong. Yang dia bilang pasti bohong semua, Bu. Kamu masih lari? Di depan banyak orang. Tolong beri aku muka. Lihat, nanti kupukul kamu sampai mati. Lari. Bohong. Kenapa berantem lagi? Kamu ngapain? Aku. Tempat tidurku basah. Aku ingin menginap di kamarmu satu malam. Kamu gila, banyak kamar, kamu malah mau tinggal di. Ini uang untuk menginap sekarang aku boleh masuk? Haha, silakan, bos. Kalau begitu, tidurlah di kamar ini, aku tidur di kamar tamu. Kamu ngapain? Aku dengar kamu suka pegang-pegang perut. Aku cuma mau tanya, apakah tidurmu nyenyak? Kamu mau tidur bersandar di perutku? Enggak kok. Sebenarnya. Kalau kamu mau cium, sebenarnya, bisa cium dengan terang-terangan. Tolong, cowok ini menarik banget ya. Gak, semua kosong. Mbak, gawat. Hanzo, kenapa? Jangan-jangan pacarnya, rencana ambil ginjalnya dimajukan. Kakak keduaku dapat telepon dari pacarnya. Lalu langsung lari keluar. Mau ngapain? Ayo, cepat tolong dia. Jangan dekat-dekat. Ziyu. Jangan dekat-dekat aku mohon. Sayang. Dulu kamu selalu manggil aku sayang. Aku waktu itu nggak tahu. Kamu laki-laki. Kamu itu waria.
kita berdua nggak mungkin. Wow, Kalau sudah nggak mungkin. Kalau begitu, aku nggak akan sayang lagi. Serahkan ginjalmu. Dan matamu juga. Kalian berdua cepat, kalau nggak cepat ginjal dan mata Hanzo akan hilang. Mbak tolong aku. Lepasin dia. Datang lagi cari mati. Mbak, tolong aku hajar dia. Kamu cuma seorang perempuan, sendirian, juga mau cari mati. Aku sendiri cukup. Omong besar. Aku nggak akan mengampunimu hanya karena kamu perempuan. Kalau kamu cepat berlutut minta maaf, aku mungkin masih bisa memaafkanmu. Oh, kalau aku nggak mau berlutut? Kalau begitu, aku akan ambil matamu. Biar kamu sama cowok itu masuk neraka bersama. Kau masih berani mencungkil mata kakak iparku. Bunuh dia. Seru, Kamu sebenarnya siapa? suka mencungkil mata orang, ya? Gimana kalau matamu? Juga kucungkil dan kulihat. Jia Bang tolong. Tolong. Cepat. Cepat. Lin Ziyu ini, dia itu psikopat. Psikopat tulen. Kau mengancamku. Kamu tahu siapa aku? Kalau kamu sadar diri, cepat pergi. Jangan ikut campur. Peringkat ketiga di daftar buronan-buronan yang suka mencungkil organ tubuh orang. Itu kamu, kan? Gak nyangka. Untuk menyembunyikan identitasmu berubah jadi waria. Sungguh nekat. Hah? Dia ternyata buronan? Sayang awas, Karena kalian sudah tahu identitasku, kalian semua akan mati hari ini. Kemampuan tempurmu cuma segini? Berani-beraninya kau mengancam kakak ipar? Kakak ipar nggak akan membunuhnya kan? Luli, biarkan dia hidup, serahkan ke polisi, ada 200.000. Gak nyangka kamu, ternyata cukup berharga juga. Pendekar, aku sudah lapor polisi, selanjutnya tinggal serahkan ke polisi saja. Awas. Awas. Bang. Kak, Kamu bodoh ya. Kak, kamu nggak apa-apa. Gak apa-apa, lukanya nggak dalam. Badannya kecil gitu, malah ngalangin aku. Kan aku khawatir sama kamu. Kalau kamu terluka, aku nggak sanggup ganti rugi. Bener juga dasar pelit banget. Kak cepat, bawa kakak obatin lukanya. Nanti, kalau polisi datang, aku yang urus laporan. Ya sudah, ini kuserahkan ke kamu dulu ya. Hei, Luli lukaku di perut, bukan di kaki. Nggak perlu sampai digendong kan? Gak boleh. Banyak orang di sini, kamu gendong aku gini, aku jadi malu banget. Diam. Oke. Sakit kan? Tahu sakit. Malah ngalangin aku, padahal tahu aku nggak akan terluka. Sayang six-pack-nya keren. Kalau sampai berbekas pasti jelek banget. Nggak akan berbekas? Ah. Maksudku. Kalau kamu suka, aku nggak akan meninggalkan bekas. Maksudnya apa sih dia? Jangan-jangan dia menganggapku mesum? Stop. Kamu ngomong apa? Aku bukan orang mesum, paling-paling cuma sedikit kagum pada tubuhmu. Kamu suka pria seperti apa?
Atau, kamu berharap suamimu nanti seperti apa? Kalau kamu mau aku akan berusaha melakukannya. Kamu. Sudahlah. Aku suka kamu jauhi aku. Tinggi sih tinggi, ganteng sih ganteng, tapi yang cepat mati bukan tipeku. Kenapa nggak bisa? Aku kan suamimu. Sejujurnya, aku ini seorang kultivator. Seharusnya aku menjaga diri dan menenangkan hati, cinta-cintaan gak cocok untukku. Jujurnya, hatiku sudah terkunci rapat. Aku nggak tahan pahitnya cinta. Sekarang kamu udah bisa tahan pahitnya cinta? Bisa, pahit apapun bisa kutahan. Meskipun hati sudah terkunci tapi nggak sepenuhnya terkunci, bos kaya yang arogan bisa dibuka dengan kartu bank. Salah. Kok kamu tahu apa yang ada di pikiranku? Sebenarnya, aku bisa mendengar isi hatimu. Bercanda apa? Bertahun-tahun aku berkultivasi, tidak pernah sekalipun mendengar, di dunia ini, ada ilmu yang melampaui batas. Jangan-jangan, Shen Junyue tadi terluka, sampai otaknya juga terluka? Baiklah, kalau kamu bilang, kamu bisa mendengar isi hatiku, coba dengar sekarang, apa yang sedang kupikirkan. Baiklah. Bagaimana kalau aku benar-benar mendengarnya? Kalau begitu, semua kartu ini akan kukembalikan semuanya padamu. Aku tidak mau kartumu. Baguslah, Kalau aku berhasil menebaknya, kamu tidak boleh lagi menyebut perceraian. tidak masalah, apapun katamu. Ngapain dekat-dekat? Kalau lebih dekat, lebih jelas ku dengar. Omong kosong. Baru saja ku dengar kamu berkata dalam hatimu. Kamu menyukaiku. Detak jantungmu sangat cepat, jangan-jangan, aku benar-benar menyukainya. Berhenti berdetak. Benar, kan? Salah tebak, aku sama sekali tidak menyukaimu. Luli. Sebenarnya, aku menyukaimu. Luli, keluar sekarang. Luli, keluar. Ayah, tolong hormati istriku. Ini demi kebaikanmu. Lihat, apa pantasnya dia untukmu. Luli itu baik. Apa bagusnya dia. Semua demi dia kau terluka berapa kali. Kali ini dan sebelumnya. Keluarga kita yang rukun jadi hancur karena dia. Kau masih membelanya. Ini tidak ada hubungannya dengan Luli. Bukankah semua ini gara-gara anak haramu itu? Kau. Pokoknya, aku sama sekali tidak akan mengakui menantu ini. Orang tua itu benar-benar keterlaluan. Aku pernah dengar hubungan itu harus suka sama suka. Belum pernah dengar yang berdasarkan keinginan anak dan ayah. Kalau kau gila, pergi ke rumah sakit jiwa, jangan gila-gilaan di depanku, daripada buang waktu, mending pergi tes DNA. Anak haramu itu pasti gelisah, sedang panik mencarimu untuk menandatangani perjanjian saham. Kok dia tahu? Yu, barusan menelepon mengajakku bertemu. Jangan-jangan dia benar. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Kau mengutukku. Dasar pembawa sial. Kau memang mau membuat keluarga kita berantakan. Aku yang bikin berantakan. Kau benar-benar mulut kotor. Berani kau ngomong begitu? Ini juga bisa disalahkan padaku. Apa aku menyuruhmu bikin anak haram? Apa aku menyuruhmu selingkuh? Ini tidak ada hubungannya dengan Luli. Sebaliknya, dia berkali-kali menyelamatkanku. Kau kena guna-guna apa? Aku? Kau ini orang tua. Apa kau bosan hidup? Dasar orang tua, apa kamu bosan hidup? Bosan hidup? Ayah lakukan saja tes DNA. Anak haram itu sama sekali bukan anak kandungmu. Mustahil. Ayu mirip banget sama aku. Mana mungkin dia bukan darah dagingku. Ayu. Aku muak dengan Shen Junyue. Nanti malam harus kuhabisi dia.
Ayu. Apa nama itu cuma kebetulan? Ayah si Ayu itu. Dia itu memang punya niat jahat. Dia itu cuma menginginkan saham perusahaan Shen. Tidak akan. Ayu itu baik hati. Dia itu bukan orang seperti itu. Aku nggak tahu hatinya baik atau enggak. Pokoknya kamu si bodoh. Astaga, kamu kok percaya banget sama anak haram itu? Baiklah, aku mau cerai dengan kamu sekarang juga. Kamu pergi tanpa bawa apa-apa, keluar sekarang juga dari rumah ini. Kenapa sih? Memaksaku terus. Iya. Oke, aku pergi. Jangan menyesal. Mak? Kamu ini sengaja ngusir ayah keluar. Hanya pencuri yang bisa waspada setiap hari. Mana ada yang jaga terus-terusan. Aku terlalu mengenal orang tua itu. Diusir dari rumah, dia pasti akan cari anak haram itu. Kita tinggal, ikuti dia saja. Pasti bisa menemukan anak haram itu. Benar saja. Orang tua memang lebih berpengalaman. Pintar nih triknya. Lihat aku ngapain, angkat. Junyue, kamu kan ingin tahu siapa dalangnya? Datang aja ke aku. Aku bisa bilang ke kamu. Junyue ini kopi kesukaanmu. Coba dulu. Gu Qingyan. Jangan lagi main trik kecil ini. Aku datang ke sini hanya ingin tahu siapa dalang di balikmu. Dan Sarahu? Junyue, kamu salah paham. Apakah Luli yang bilang sesuatu padamu? Jangan percaya padanya. Dia membohongimu. Kau tidak perlu menghasut. Hubunganku dengan Luli, Gu Qingyan. Apa kau benar-benar mengira perbuatanmu tanpa celah? Andor Te? Aku tidak. Junyue, dia sama sekali bukan Luli. Kakak ipar, dia lagi mengadu domba hubunganmu dengan kakakku. Kakakmu tidak akan percaya padanya. Di mana Shen Hanzhou? Kok dia tidak kelihatan? Dia disuruh kakakku untuk memata-matai ayahku. Carikan cara bantu aku menahan Shen Junyue. Aku akan memaksa si tua bangka itu menandatangani perjanjian saham. Ternyata mereka untuk menahan Shen Junyue. Aku sudah cek. Dulu Luli sering sakit, apalagi tidak bisa bela diri. Dia menyamar untuk mendekatimu. Pasti demi grup Shen. Kalau kamu, apa tujuanmu mendekatiku? Untuk saham Shen? Junyue, apa maksud perkataanmu? Kau lupa dulu aku yang menyelamatkanmu? Benarkah? Siapa yang menyuruhmu menahanku? Pria bernama Ayu itu? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Berarti tebakanku benar. Shen Junyue sedang mengulur waktu, sekarang pergilah menemui ayahmu, dia dalam bahaya. Haha. Kurasa kalian pergi sekarang sudah terlambat. Ayahmu saat ini mungkin sudah di atas surat perjanjian pengalihan saham itu. Menandatangani. Masih sempat atau tidak? Sepertinya bukan kamu yang berhak memutuskan. Lupa bilang. Bulan lalu ayahku sudah semua saham perusahaan dialihkan ke namaku. Rencana kalian sepertinya gagal. Apa? Satu hal lagi. Luli bukan orang asing. Dia adalah istriku. Ayah kamu hanya perlu cukup tanda tangan di sini. Aku dan ibu sudah menderita selama ini. Ayah berjanji akan memberi kompensasi kepadaku. Daripada buang waktu, lebih baik lakukan tes DNA. Anak di luar nikahmu pasti gelisah, sedang mondar-mandir mencarimu, untuk menandatangani perjanjian saham.
Apa yang dikatakan Luli, apakah itu benar? Ayu, benar-benar bukan anakku, hanya demi saham grup Shen. Ayu, kamu benarkah kamu anakku? Kamu sudah tahu semuanya? Tahu pun kenapa? Tanda tangan hari ini harus tetap ditandatangani. Jangan harap. Kakak dan kakak ipar ayah ada di kamar ini. Kak, Mbak Ayah ada di kamar ini. Ayah. Ayah, kamu nggak apa-apa? Dia kabur, aku mengejarnya. Ke rumah sakit dulu. Dia tidak akan tinggal diam, kita harus waspada. Ayu, kamu terluka. Bukankah sudah kusuruh kamu menahan mereka? Kenapa mereka datang secepat ini? Ayu, orang tua itu sudah lama mengalihkan saham kepada Shen Junyue. Apa? Ayu, sekarang kita harus bagaimana? Apakah kita sudah merencanakan selama ini? Akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa? Jangan panik. Asalkan mereka semua mati, lalu memalsukan surat tes DNA. Akulah Shen, pewaris yang sah. Orang tua itu sudah kubilang padanya. Anak haram itu punya ambisi besar. Dia tidak mau percaya. Bu, bukankah dokter sudah bilang, ayah akan sadar dalam beberapa hari? Untung ibu memaksa ayah untuk mengalihkan saham kepada kakak. Kalau tidak, mereka sudah berhasil. Luli. Terima kasih. Ngapain berterima kasih? Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Anak baik. Ibu juga berterima kasih padamu. Kalian kok tiba-tiba sopan banget sama aku? Luli. Terima kasih. Kamu sudah mengubah nasib seluruh keluargaku. Terima kasih juga sudah ada di sisiku. Nggak apa-apa, cuma tiba-tiba merasa. Kalau ada kamu di sampingku, aku cukup bahagia. Tentu saja. Gimana, merekrutku nggak rugi kan? Ibu lagi nggak enak badan, aku minta Jia-Jia anterin ibu pulang. Hanzhou nungguin di ruang rawat. Terus, kita harus ngapain? Pelakunya pasti nggak akan tinggal diam. Pelakunya mungkin sudah tahu. Memaksa ayah menandatangani surat pengalihan saham itu nggak ada gunanya. Langkah selanjutnya dia, Kalau aku yang jadi pelakunya, aku pasti akan berjuang habis-habisan. gawat. Dasar tua, ini kamu yang memaksaku. Tenang saja, aku akan segera membuat keluargamu berkumpul di bawah tanah. Nanti, semua perusahaan Shen pasti jadi milikku. Dokter. Kapan ayahku sadar? Pasiennya pulih dengan baik. Besok dia akan sadar. Syukurlah. Terima kasih, dokter. Ada apa? Dia pelakunya. Hanzhou dalam bahaya. Aku mengejarnya. Kamu cari ayahmu. Luli. Bu, jangan khawatir. Ada kakak ipar. Semuanya akan baik-baik saja. Gu Qingyan, kamu berani muncul di sini? Jia-Jia, kita kan berteman. Mengapa kamu harus begitu bermusuhan denganku? Cih, kamu benar-benar tidak tahu malu. Dari awal kamu sengaja mendekatiku, hanya untuk membantu anak haram itu merebut harta keluarga Shen. Anak haram keluarga Shen yang disebut-sebut itu. Bahkan bukan darah daging ayahku. Benar. Bukan hanya itu. Obat kakakmu juga aku yang beri.
Kalau saja Luli tidak tiba-tiba muncul. Yang seharusnya menikahi kakakmu adalah aku. Begitu di foto wartawan. Kita tidur bersama. Dia harus menikahiku. Junyue. Kalau aku berhasil menikahi kakakmu, aku dan Ayu sudah lama membunuh kalian, mendapatkan harta keluarga Sen. Semua gara-gara Luli, perempuan murahan itu. Mengacaukan rencanaku. Jadi aku kemudian menjebaknya. Mendorongku turun. Membuat kalian semua mengira. Dialah orang jahatnya. Aku dan Junyue saling mencintai dengan tulus. Luli ceraikan saja, dan restui kami. Kamu, ternyata benar kamu yang menjebak kakak ipar. Kamu melakukan kejahatan sebanyak ini, akan mendapat balasannya. Lepaskan Jia-Jia, lepaskan. Jia-Jia. Bawa pergi. Bu, Kak, bangunlah. Jia-Jia, Hanzo. Kalian nggak apa-apa? Bu, aku nggak apa-apa. Kakak dan kakak ipar pasti akan datang menyelamatkan kita. Benar, kakak ipar pasti akan datang menyelamatkan kita. Menyelamatkan kalian? Mimpi. Kakak iparmu, Luli dia sendiri sedang kesusahan. Kalau kakakmu, dia akan segera menyusul kalian. Dia menangkap Hanzo hanya untuk mengancamku. Dia akan menghubungiku sendiri. Pulang dulu, tunggu kabar. Baik. Junyue Nonalu, lama tidak bertemu. Gu Qingyan, Bawa pergi. Dia membawa pergi Jia-Jia dan ibumu. halo. Shen Junyue. Ibumu dan adik-adikmu ada di tanganku. Kalau kamu tidak mau mereka mati, datanglah menemuiku. Xie ternyata kamu. Dalam 20 menit. Kalau aku tidak melihatmu, mereka semua harus mati. Kamu. Hei, Sayangnya kalian berdua, hari ini hanya satu orang yang bisa pergi dari sini. apa maksudmu? Kamu pergi selamatkan mereka. Serahkan padaku. Tapi, Aku sudah menyuruh asisten Lee melapor ke polisi. Kamu pergi mengulur waktu, tunggu sampai aku datang. Ingat, jangan sampai dirimu terluka. Shen Junyue, di satu sisi keluargamu, di sisi lain wanita yang paling kamu cintai. Kamu mau pilih yang mana? Tenang, mereka bukan tandinganku. Cepat pergi. Luli, kamu melihatnya. Seindah apapun kata-katanya, tapi kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan keluarganya. Dia bisa meninggalkanmu tanpa ragu-ragu. Kalau kamu membantu Xie berbuat jahat, apa kamu begitu yakin? Dia tulus padamu, dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk mendapatkan harta keluarga Shen. Diam, kamu tahu apa? Ayu tentu saja tulus padaku. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Oh ya? Luli, aku tahu kamu punya kemampuan. Tapi orang-orang yang kubawa hari ini, semuanya jagoan. Jangan harap bisa lolos, tapi tenang saja. Akan kubuat Shen Junyue menemanimu untuk menjadi sepasang kekasih malang. Serang. Jangan mendekat ke kamu.
Xie Kak. Ma Jia Hanzhou. Shen Junyue, akhirnya kamu datang. Lepaskan mereka. Apa permintaanmu? Apapun bisa kukabulkan? Lepaskan mereka. Jia. Apa hakmu? Aku juga anak dari keluarga Shen. Kenapa aku tidak bisa memiliki perusahaan Shen? Kamu bohong. Kamu bukan anak keluarga Shen sama sekali. Gu Qingyan menceritakan kejahatan kalian, semuanya sudah. Kamu berpura-pura menjadi anak keluarga Gu untuk mendekati ayahku. Bahkan memberi obat kepada kakakku. Kamu ingin menikah dengannya. Lalu membunuhnya. Hanya untuk merebut harta keluarga kami. Kalian sangat kejam. Ternyata semua ini semua ulah Gu Qingyan. Semua salah Gu Qingyan, wanita jahat itu. Menyebabkanku dulu. Salah menganggap kakak ipar sebagai orang jahat. Terus kenapa? Aku sudah memanggilnya ayah selama bertahun-tahun. Dia sendiri pernah berkata akan menyerahkan perusahaan Shen kepadaku. Karena dia sudah berjanji maka perusahaan Shen harus menjadi milikku. Kamu tidak punya hak. Jia. Karena kalian tidak mau memberikannya kepadaku, aku akan mengambilnya sendiri. Jia. Begitu kalian semua mati, tidak ada yang akan merebutnya dariku. Lepaskan Jia. Jangan mendekat. Hajar dia habis-habisan. Kak, Shen Junyue, kamu kan hebat? Aku sudah memakai banyak trik. Kamu tetap bisa kabur. Hari ini kamu tidak akan bisa kabur. Kamu menginginkan saham perusahaan Shen, aku bisa memberikannya kepadamu. Saham Shen memang kuinginkan, dan nyawamu juga akan kuambil. Lepaskan kakakku, Junyue. Kamu? Apa yang kamu suntikkan padaku? Obat yang membuatmu tidak bisa bergerak. Menurutmu, Presiden Direktur Grup Shen jatuh dari tebing karena kecelakaan? Bagaimana berita ini? Kalau aku dorong sedikit saja, kamu akan hancur. Jangan melawan. Kamu tak akan bisa bergerak. Kak Junyue. Kak, tolong. Berhenti. Ayu, tolong aku. Ayu. Kak, akhirnya kamu datang. Cepat lepaskan Shen Junyue. Kalau tidak, aku akan melempar wanita ini ke bawah. Luli, kamu gila. Lepaskan aku. Ayu, tolong aku. Sepertinya seleramu memilih pria tidak bagus juga. Ayu, tolong aku. Aku sangat takut. Hubungan kita bertahun-tahun ini. Apa kamu lupa? Aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak mengembalikannya, aku akan melempar wanita ini ke bawah. Ayu, lakukan apa katanya. Ayu. Qingyan. Maaf, aku akan segera memiliki grup Shen. Bagaimana bisa aku menyerah sekarang? Aku berjanji padamu, setiap tahun, pada hari peringatanmu, aku akan datang menemuimu. Nah, Apa? Ayu. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Apa kamu masih punya hati nurani? apa aku memaksamu? Itu semua keinginanmu sendiri. Luli, aku tahu kamu punya kemampuan. Terakhir kali kamu, yang menyelamatkan Shen Junyue, yang jatuh dari lantai 2. Hari ini kita berada di tebing. Aku lihat bagaimana caramu menyelamatkannya. Matilah kau, Shen Junyue. Kak, Junyue. Pak Shen.
Sen Junyue, kamu tahu nggak, kalau aku datang terlambat sedikit, kamu akan. Aku suka kamu. Jangan kira kamu bisa bilang gitu, aku nggak akan marah. Katanya tunggu aku bareng ke sini? Aku tahu. Kamu pasti datang selamatkan aku. Kenapa kamu yakin itu? Karena nasibku berubah karena kamu. Kaulah satu-satunya penyelamatku dalam hidup ini. Gu Qingyan dan Xie Yu mendapatkan balasan setimpal. Mereka dijatuhi hukuman sesuai hukum. Keluarga kita akhirnya bisa tenang kembali. Ibu di mana? Di atas, lagi mukul ayah. Makanya, kalau bukan karena dia punya anak di luar nikah keluarga, kita nggak akan kena banyak masalah. Untung laporan medis ibu keluar kesehatannya sangat baik. Untung ada kakak ipar. Tunggu, aku kok merasa. Kakak lagi nipu kakak ipar. Nggak bisa, harus tambah uang. Tambah. Aku tambah 100 juta lagi. Tambahan lagi, atas namaku. 17 properti. Tambahan lagi, grup Shen 40% sahamnya tanda tangan saja. Kamu kali ini murah hati banget. Ya, kan, sama istri sendiri, tentu harus murah hati dong. Nggak bener. Kenapa di sini, jangka waktunya tertulis seumur hidup, kamu membuatku kerja untukmu seumur hidup? Sayang, kamu lihat jelas. Aku sudah memberikan seluruh saham grup Shen semuanya untukmu. Mulai sekarang aku yang kerja untukmu seumur hidup. Enak saja, Sen Junyue, kamu berani nipu aku.